Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Muda dan warga persyarikatan, warga umat dan warga bangsa yang saya cintai, kita mengakhiri tahun 2022 dan segera akan memasuki tahun baru 2023. Sebagaimana kita selalu bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi tentang kondisi kehidupan kebangsaan kita di bidang keagamaan, politik, ekonomi, budaya. Tentu pertama bahwa kita mengapresiasi kemajuan di berbagai aspek itu. Dalam bidang keagamaan ada semangat keberagamaan yang tinggi, di bidang politik ada proses demokratisasi, kemudian di bidang hukum ada berbagai komitmen untuk menegakkan hukum yang adil, kemudian di bidang ekonomi ada semangat untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, terutama bidang budaya terus ingin merawat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Tapi juga ada catatan-catatan evaluatif, catatan-catatan yang bersifat kritik konstruktif. Pertama, dalam hal keagamaan, kita semua komponen umat beragama itu penting menjadikan agama sebagai sumber nilai yang mendamaikan, memajukan, mempersatukan, sekaligus juga menebar nilai-nilai yang rahmatan lil alamin, sehingga agama menjadi pembangun nilai hidup bermakna bagi seluruh umat beragama, bahkan bagi bangsa dan umat manusia semesta. Hindari hal-hal yang mempersubur konflik, entah itu paham maupun antar golongan. Juga jangan bias di dalam memandang agama, seakan-akan agama itu menjadi sumber dari intoleransi, sumber dari radikalisme, dan lain sebagainya. Tetapi juga umat beragama perlu koreksi diri juga, agar jangan sampai bahwa bias dan pandangan stigma itu muncul karena kesalahan-kesalahan dalam perilaku kita beragama. Yang kedua, dalam penegakan hukum, komitmen itu harus diimplementasikan di dalam proses penegakan hukum yang adil dan objektif. Kalau selama ini masih dirasakan dalam penegakan hukum masih ada tebang pilih, termasuk dalam penegakan korupsi, kemudian juga penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar itu sering dianggap pilih-pilih, muncul istilah kriminalisasi dan lain sebagainya. Maka saatnya di tahun baru ini semua orang perlu berintrospeksi, baik dari institusi penegakan hukum maupun dari masyarakat. Dalam aspek ekonomi, alhamdulillah kita bisa bertahan dan bangkit dari pandemi, tetapi juga kita harus tetap seksama bahwa kita harus recovery dengan semangat. Pertama, bagaimana ekonomi Indonesia itu selain tetap menjaga stabilitas, tapi tidak kalah pentingnya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jangan sampai kesenjangannya melebar. Juga di dalam pendayagunaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam agar semaksimal, seoptimal, dan sebesar-besarnya bagi hajat hidup publik. Dan ini memerlukan komitmen semua pihak untuk memeratakan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam aspek politik, demokrasi prosedural itu tidak mencukupi. Kita harus
juga mengembangkan demokrasi yang berbasis pada nilai Pancasila, agama dan budaya luhur bangsa, sehingga muncul etika publik, etika politik, muncul juga jiwa kenegarawanan dari para elit politik, elit negara atau pejabat negara, bahkan elit di tubuh organisasi-organisasi civil society, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kroni. Dan ini harus jadi komitmen semuanya. Politik juga harus tegak di atas konstitusi, jangan mempermainkan konstitusi. Lebih khusus untuk memasuki 2024, kita laksanakan pemilu sesuai jadwal, siapkan seluruh perangkatnya dengan integritas tinggi, termasuk KPU, Bawaslu itu harus punya trust paling tinggi, dan jangan sampai ada penyimpangan. Tapi bersamaan dengan itu juga partai politik, seluruh pihak dalam institusi negara, bahkan masyarakat dan komponen bangsa, semua bersepakat untuk melaksanakan pemilu 2024 sebagai tonggak penting yang kita laksanakan bersama. Kemudian juga menghasilkan elit-elit kepemimpinan, suksesi kepemimpinan baru yang betul-betul mengutamakan kepentingan bangsa, negara, tanah air, dan rakyat di atas kepentingan lainnya. Yang terakhir tentu bahwa bangsa Indonesia ini dasarnya kan hidup di atas sumber nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Maka dalam merayakan tahun baru, melepas tahun lama itu tetap dengan aspek-aspek yang ada spiritualitas, ada moralitas, ada relasi sosial yang baik, dan tidak mengarah pada hal-hal yang berlebihan, kemudian menimbulkan kerugian, bahkan juga kemubaziran, gitu ya. Sehingga melepas tahun lama dan memasuki tahun baru itu bukan pesta pora, tetapi penuh dengan pertanggungjawaban. Gembira boleh, tetapi harus tetap takarannya. Lebih dari itu, bahwa tahun baru itu adalah tahun ketika kita menghadapi tantangan baru yang memerlukan muhasabah, optimisme, ilmu, kearifan, nilai hidup, dan lebih jauh lagi cita-cita hidup yang lebih utama. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, lebih bersatu, tapi juga berdiri di atas nilai-nilai luhur kehidupan yang berbasis pada agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.